Pemirsa, 14 ABK Longsing WNI dan 1 jenazah ABK telah tiba di Jakarta kemarin. Mereka diberangkatkan ke Indonesia dari Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. Empat ABK WNI dan 1 jenazah ABK atas nama E dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat siang sekitar pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. 15 ABK ini bekerja di kapal ikan berbendera China yang merapat di Pelabuhan Busan, Korea Selatan. Sebelum diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia, para ABK sempat ditelepon oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat pagi, Ibu. 081 bound for New York. Please proceed promptly to Sehat, gate Bu. to board your flight. Rasanya Thank you. Ya, alhamdulillah teman-teman dari Seoul, dari KBRI bersama yang lain, tentu teman-teman ABK semuanya. Iya, Ibu. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti semuanya sehat sampai 대한항공에서 안내 lancar 말씀드리겠습니다. semua dan 목적지 국가 이민 규정에 따라 여행 서류를 확인하오니 여권과 탑승권을 준비해 주시기 바랍니다. pada 또한 teman-teman 보안 인터뷰 및 추가 보안 pengalaman yang 검사에도 ada di 초청해 kapal. 주시기 바랍니다. Siap. Tapi kemarin dengan Coast Guard semuanya udah interviewnya udah. Sudah yang kemarin sama polisi. Sudah. Polisi Korea ya? KBRI Seoul berkoordinasi dengan otoritas tempat telah memulangkan 11 awak kapal pada 24 April 2020. Selain 14 awak kapal lainnya yang dipulangkan, KBRI Seoul juga memulangkan jenazah awak kapal atas nama E yang meninggal di Rumah Sakit Busan karena pneumonia. Sedangkan 20 awak kapal lainnya melanjutkan bekerja di kapal Longshin 605 dan Tianyu 8. Pemirsa, pemerintah Indonesia akan memberikan perhatian serius atas kasus perlakuan tidak manusiawi kepada anak buah kapal Longsing 629 berbendera Cina. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo memastikan akan melakukan investigasi atas kasus ini. Media sosial dihebohkan dengan video jenazah anak buah kapal yang dibuang ke laut. Dalam keterangan yang beredar, 3 jenazah ABK asal Indonesia tersebut dilarung ke laut oleh kapal berbendera Cina. Video viral pelanggaran hak asasi manusia ini tengah menjadi sorotan pemberitaan media Korea Selatan. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, ada 3 ABK Indonesia yang meninggal dunia di kapal Cina dan dilarung ke laut. Sementara 1 orang ABK meninggal dunia di Rumah Sakit Busan, Korea Selatan. Tak hanya itu, beberapa ABK juga dilaporkan mendapatkan perilaku buruk seperti perbudakan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi akan terus menindaklanjuti kasus ini dan berjanji akan mencari penyelesaian secepatnya. Kami di KBRI Seoul tentunya akan terus menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan mereka, anak-anak 14 orang ABK kita ini, dan mudah-mudahan bisa dicapai penyelesaian sebaik-baiknya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara itu, dalam konferensi pers, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan terkait kabar ABK Indonesia. Pihaknya juga fokus pada dugaan eksploitasi yang dilakukan oleh kapal tempat mereka bekerja. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan investigasi terkait dugaan eksploitasi ini. KKP akan melakukan investigasi dan menelusuri fakta sebenarnya terkait dugaan eksploitasi ini. Jika benar terjadi, kami akan laporkan kasus ini ke Regional Fishery Management Organization (RFMO), yang mana juga Indonesia sebagai salah satu anggotanya, dan menuntut perusahaan tersebut diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Perusahaan yang merekrut dan menempatkan para ABK Indonesia di kapal Longsing juga akan dimintai pertanggungjawaban agar segera memenuhi hak-hak para ABK. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas dugaan eksploitasi ABK WNI, kita sudah tersambung dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ya, selamat siang Ibu Retno.
Selamat Bu Retno. siang Mbak Denis, apa kabar? Baik Bu, terkait kondisi 14 ABK yang baru saja tiba di tanah air, seperti apa kondisi kesehatan mereka saat ini, Bu Retno? Alhamdulillah kondisi mereka sehat saja, dalam artian mereka sudah tiba dengan selamat dalam kondisi sehat dan sekarang sedang berada di satu tempat di Jakarta untuk dilakukan interview berikutnya. Dan bahkan pada saat mereka menjelang berangkat dari Bandara Incheon, saya juga melakukan pembicaraan per telepon dengan mereka untuk menanyakan kabar mereka seperti apa dan sebagainya. Dan dari pembicaraan tersebut mereka mengatakan, Bu, kami baik-baik saja, kami sehat dan terima kasih karena juga selama di Busan dan sampai di Incheon, sampai di titik mereka berangkat, KBRI kita di Seoul terus melakukan pendampingan. Baik, Bu Retno, apakah dalam proses pemulangan ke-14 ABK dan juga 1 jenazah ini ada semacam hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri? Sebenarnya tidak ada ya tantangan, dalam artian pemerintah Korea Selatan juga memberikan bantuannya cukup baik. Agensi yang ada di Korea Selatan juga memberikan bantuan yang cukup baik sehingga kita bisa memulangkan 14 orang ABK dan 1 jenazah ABK yang sakit di rumah sakit Busan, dan alhamdulillah semuanya sudah tiba di tanah air kemarin sore. Baik, Bu Retno, dalam paket berita yang sebelumnya kami tayangkan di iNews TV, ada rencana investigasi yang akan dilakukan oleh Kementerian KKP terkait dengan dugaan eksploitasi. Bagaimana Kementerian Luar Negeri menanggapi rencana investigasi ini? Jadi kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Pak Luhut. Di situ yang hadir adalah Ibu Menaker, Ketua BNP 2 TKI, kemudian juga Pak Menteri KKP, kemudian Wakapolri dan saya sendiri, dan kita sepakat untuk terus melakukan koordinasi. Sementara itu dari pihak Kementerian Luar Negeri, bagaimanapun juga karena ini adalah perusahaan yang berbendera Tiongkok, sekali lagi ini adalah perusahaan ya swasta, tetapi berbendera Tiongkok, maka mau tidak mau kita juga harus melakukan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, duta besar kita yang ada di Tiongkok sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, sementara dari kami, dari Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melakukan komunikasi juga dengan Dubes Tiongkok yang ada di Jakarta. Intinya pemerintah Tiongkok memberikan komitmen untuk membantu pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kasus-kasus ini. Baik, Bu Retno, itu artinya memang ini merupakan respon atas KBRI Beijing yang memang sebelumnya sudah melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah Cina. Kita sudah bergerak sudah dari bulan Desember sebenarnya, terus menerus. Nah, jadi begini, satu yang kita lakukan adalah sekarang penting bagi kita untuk merekonstruksi semua kejadian yang menimpa para ABK kita. Karena yang diperoleh informasi sejauh ini kan sifatnya piecemeal. Ada beberapa kasus yang menimpa ABK kita, terutama yang datang dari 4 kapal berbendera Tiongkok. Oleh karena itu, kesaksian atau informasi yang diperoleh dari 14 ABK ini akan menjadi penting sekali artinya bagi kita untuk merekonstruksi semua kejadiannya. Dan tadi pagi saya melakukan pembicaraan dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kan, dari tim saya akan minta juga izin dari polisi untuk mendapatkan akses bertemu dengan 14 ABK yang sudah berada di Indonesia untuk mendapatkan informasi atau bersama-sama dengan polisi, karena ini sudah ranahnya polisi, tetapi bagi kami penting untuk mendapatkan informasi itu agar kita bisa merekonstruksi semua kejadiannya dan kemudian menindaklanjutinya dengan perusahaan Tiongkok yang tadi saya sampaikan harapan kita di sini pemerintah Tiongkok akan membantu follow up-nya. Baik, Bu Menteri, terkait dengan terjadinya dugaan eksploitasi ini, apakah sudah ada klarifikasi dari pemerintah Cina ataupun dari perusahaan tempat di mana kapal ini beroperasi?
Kita kumpulkan dulu informasinya. Jadi kalau kita berbicara dengan pihak luar, dengan pihak lain, tentunya yang paling utama adalah kita penting mengumpulkan semua informasi. Jadi pelurunya kita susut semuanya. Oleh karena itu sekali lagi komunikasi kita dengan 14 ABK tersebut menjadi sangat penting artinya. Yang kedua adalah dari kemarin saya berusaha untuk mempelajari kontrak yang ada yang ditandatangani oleh para ABK. Dan di rapat koordinasi kemarin yang kita sampaikan, kita bahas adalah mengenai pentingnya kita memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan awak kapal yang berarti yang ada di hulu ini. Karena kalau tata kelolanya tidak kita ubah sehingga dapat memberikan perlindungan kepada para awak kapal secara lebih baik, maka pada akhirnya hilirnya masih akan mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Karena kalau dari kontrak yang saya baca, saya berusaha mendapatkan beberapa sampel dari kontrak ya. Memang ini adalah ada beberapa dari mereka adalah pekerja yang sifatnya mandiri. Tetapi pada saat sudah bicara mengenai fakta perlindungan WNI, maka kita tidak boleh membedakan apakah dia berangkat secara mandiri atau dia melalui agen yang resmi atau dan sebagainya. Oleh karena itu, tata kelola di hulu menjadi penting artinya ke kontrak. Kalau kita lihat isi kontraknya, maka itu adalah kontrak yang sangat lemah, yang sangat merugikan ABK kita. Dan ini harus diperbaiki. Jadi perbaikannya harus dari awal, harus dari kontrak. Kemarin saya sudah sampaikan di rapat koordinasi. Kita perlu adanya satu standar kontrak yang memberikan perlindungan kepada ABK yang bekerja di kapal-kapal ikan long line. Terutama ini risiko tinggi itu adalah yang bekerja di kapal ikan long line. Kalau menurut saya dari sisi gaji, saya tidak akan menyebut gajinya, tapi dari sisi gaji saja sudah sangat kecil. Kemudian di kontrak disebutkan bahwa jam kerja diatur oleh nahkoda, sehingga kita tidak tahu nahkodanya akan memberikan jam kerjanya berapa jam. Memang kita mendapatkan informasi sebagian dari mereka harus bekerja misalnya 20 jam, ada yang 16 jam, dan sebagainya. Nah, dengan kondisi kontrak yang seperti itu, maka menjadi sangat lemah posisi ABK kita vis-a-vis perusahaan atau kapal yang mempekerjakan mereka. Baik, Ibu, itu artinya memang di dalam kontrak terkait hak dan kewajiban dari ABK ini kan terjadi semacam pelanggaran begitu ya Bu ya, yang mana ada informasi yang kami terima bahwa makanan yang dimakan oleh para ABK ini merupakan pakan ikan, kemudian juga mereka kerja dengan durasi 18 jam dalam satu hari. Apakah ini kemudian akan dikategorikan dalam pelanggaran HAM begitu Bu Menlu? Jadi begini. Makanya sekali lagi kita harus kumpulkan dulu informasinya. Kalau kita melihat dari sisi kontraknya yang saya baca, maka kontrak tersebut sangat lemah dan sangat tidak melindungi ABK kita. Nah, ini yang harus dikoreksi di hulunya. Ya kan? Nah, tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita lihat, misalnya dari sisi hak asasi manusia dan lain-lain. Oleh karena itu, sekali lagi, informasi yang detail perlu kita kumpulkan agar kita bisa mengkonstruksi bangunan informasi yang cukup untuk kita kemudian menindaklanjuti isu mengenai masalah ABK kita yang bekerja di kapal ikan long line milik perusahaan RRT. Baik, Ibu, ada permintaan dari Komisi 1, suara dari Komisi 1 DPR RI bahwa pemerintah diminta untuk melakukan moratorium pengiriman ABK ke Cina. Apakah ini kemudian juga akan direspon oleh Kementerian Luar Negeri? Tentunya ini harus kita bahas dengan teman-teman dari KL lain ya. Jadi memang ada hulu, ada hilir. Kita akan bekerja sama antara hulu dan hilir. Kebetulan kalau dari Kementerian Luar Negeri, tupoksi kita, portofolio kita adalah untuk perlindungan yang berarti ada di hilir. Tetapi bukan berarti hilir itu kemudian terpisah dari hulu, tidak. Kita semuanya akan menjadi satu. Oleh karena itulah kemarin sore kita melakukan rapat koordinasi. Dan yang penting adalah sekarang adalah bahwa kita sekarang sedang membahas rencana peraturan
pemerintah mengenai perlindungan untuk awak kapal, termasuk untuk awak kapal ikan, dan kemarin sudah dibahas dan kita akan menyegerakan agar peraturan pemerintah tersebut akan dapat cepat selesai, karena peraturan pemerintah itu diperlukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Baik, Bu Menlu, pertanyaan terakhir dari kami, apakah dengan adanya kejadian ini bisa mengganggu hubungan bilateral maupun diplomasi antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Cina? Kita berkomunikasi dengan intensif dengan pemerintah Tiongkok, karena saya yakin bahwa dengan bantuan pemerintah Tiongkok maka akan lebih mudah kita untuk menyelesaikan kasus yang menimpa ABK kita. Fungsi kita, tugas kita adalah melindungi semaksimal mungkin warga negara Indonesia di luar negeri, dan kita sudah memiliki komitmen bahwa di hulu akan diperbaiki juga pada saat yang sama. Karena kalau di hulu tidak diperbaiki, maka akan sulit impak kepada hilir akan terus seperti ini. Baik, terima kasih Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Selamat kembali bertugas dan sudah bergabung dengan iNews siang hari ini. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan situasi terkini dari terminal bus setelah transportasi kembali diizinkan beroperasi. Tetaplah bersama iNews siang.